Mari belajar dengan saya. Kita belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan kondisi peserta didik. Ini ada beberapa konsep keberagaman peserta didik. Peserta didik ini siswa ya. Sebabnya apa? Karena keragaman peserta didik di dalam kelas adalah kepastian. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah, baik tingkat TK, SD, SMP maupun tingkat yang lebih tinggi, bahwa keberagaman peserta didik itu di dalam kelas adalah sebuah kepastian gitu. Itu benar-benar pasti akan ada gitu. Kemudian keragaman menjadi landasan yang kaya akan perspektif. Keragaman menjadi penunjang lingkungan belajar yang optimal. Keragaman menjadi bagian dari interaksi sosial dan keragaman pendukung perkembangan peserta didik. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di antara peserta didik dalam suatu lingkungan pendidikan. Ada beberapa konsep atau cara kita melihat jenis-jenis keragaman peserta didik. Apa saja keragaman dari peserta didik yang kita ajarkan di dalam ruang kelas itu? Yang pertama, bahwa ada anak yang punya keragaman atau karakter verbal linguistik, itu mahir berbahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan, unggul dalam kegiatan seperti menulis, mendongeng, ataupun berbicara. Untuk mengajar peserta didik tipe ini, maka guru dapat mengimplementasikan seperti diskusi kelompok, memberikan kesempatan untuk membaca bersama, berdiskusi, pembuatan cerita atau mendongeng, dan menyampaikan informasi melalui presentasi lisan. Ini karakter atau tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, ada namanya auditori. Auditori ini adalah lebih suka belajar dengan mendengar, menyerap informasi lebih baik dengan mendengar daripada membaca atau melihat, cenderung menyukai pembicaraan. Untuk mengajar peserta didik dengan tipe ini, maka guru dapat mengimplementasikan, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, mengingat informasi melalui ucapan atau musik, belajar dengan mendengarkan rekaman suara atau podcast seperti ini ya. Jadi anak-anak yang auditor ini lebih suka mendengarkan orang yang bicara di depan, ceramah, seperti mendengarkan podcast seperti yang saya buat pada video ini gitu. Kemudian ada yang naturalis, ini peka terhadap alam, kemampuan mengkategorikan elemen lingkungan, memiliki ketertarikan yang kuat terhadap alam, hewan, tanaman, ataupun sistem ekologi. Untuk tipe pelajar ini, maka kita sebagai seorang guru dapat mengimplementasikan pembelajaran lapangan, observasi terhadap fenomena alam atau lingkungan sekitar, simulasi atau model lain untuk memahamkan konsep-konsep alam. Yang keempat, ada kinestetik, memiliki kesadaran tubuh yang baik, atlet, penari, dan pengrajin seni seringkali menunjukkan kecerdasan ini. Pembelajaran dengan peserta didik kategori ini akan lebih optimal dengan menggunakan simulasi atau aktivitas fisik untuk memahami konsep, memberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen atau proyek dan kegiatan yang melibatkan gerakan fisik, dan juga dapat memanfaatkan permainan edukatif yang melibatkan gerakan. Yang kelima ada namanya interpersonal, memiliki pemahaman yang mendalam tentang emosi, motivasi, dan niat orang lain. Menjadikan peserta didik dengan kesadaran ini memiliki keunggulan dalam interaksi sosial, berperan sebagai pemimpin, dan merancang resolusi konflik. Strategi mengajar pada peserta didik kategori ini lebih baik dengan mendorong belajar dalam tim, memfasilitasi diskusi kelompok, ataupun bekerja sama dalam proyek, memberikan tugas model kolaboratif, mempergunakan bermain peran ataupun simulasi untuk memahamkan dinamika sosial. Yang ketujuh ada interpersonal, berhubungan dengan kesadaran diri. Yang pertama tadi kan memiliki pemahaman tentang emosi, sekarang interpersonal berhubungan dengan kesadaran diri, introspeksi, dan kecerdasan emosional. Peserta didik dengan kecerdasan ini memiliki pemahaman mendalam tentang emosi, pikiran, dan motivasi mereka sendiri. Peserta didik kategori ini akan dapat dioptimalkan dalam pembelajaran dengan memberikan anjuran pada mereka untuk menulis jurnal atau refleksi pribadi, memberikan tugas atau proyek mandiri dan memungkinkan refleksi diri, mendorong untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis aspirasi pribadi, dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang membantu mereka memahami diri sendiri.
Eksistensial ini yang ke selanjutnya, peserta didik dengan kecerdasan ini memiliki pemahaman mendalam dalam filsafat dan eksistensial seperti makna hidup dan kondisi manusia. Akan tetap lebih optimal peserta didik dengan tipe ini diajarkan dengan cara memfasilitasi diskusi tentang hidup, tujuan hidup dan makna eksistensi, mengeksplorasi dan mengapresiasi keberagaman dan bagaimana pandangan dunia terhadap keberagaman. Dorong proyek yang mampu memberikan pemahaman terkait makna hidup dan fasilitas pemahaman tentang karir dan tujuan hidup. Selanjutnya ada logis matematis, melibatkan penerapan logis, pemecahan masalah, dan operasi matematika. Peserta didik dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan analitis dan berpikir kritis. Strategi yang kita gunakan untuk peserta didik ini adalah dengan cara kecerdasan logis matematis menitik beratkan pada pendekatan problem solving dan pembenaran konsep. Ada lagi yang bertipe musikal. Ini peserta tipe didik memiliki musik dan ritme. Dan yang terakhir ada visual spesial. Peserta didik yang lebih suka menggambar, visualisasi ruang, dan dapat menuliskan ide atau konsep dengan lebih baik. Nah, ini beberapa tipe kecerdasan anak di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu harus bisa melihat setiap anak itu kecerdasan di mana, di titik mana. Ada 10 tadi yang saya sebutkan. Jadi itu yang saya mau sharekan di dalam video ini tentang tipe-tipe karakter kecerdasan anak di dalam kelas Bapak Ibu. Itu terima kasih sudah menonton video saya. Salam pendidikan.